Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Lawrence Dihe, dalam acara renungan kita kali ini. Mari kita awali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara, senang sekali boleh menyapa dan berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Renungan kita kali ini saya memberi judul, apakah Gereja Katolik menyembah patung? Saudari-saudaraku, saya sangat yakin bahwa Anda dalam kehidupan bersosial pasti menjumpai pertanyaan ini muncul dari sesama yang non-Kristiani. Apakah Anda menyerah? Lalu Anda mengatakan betul orang Katolik menyembah patung? Jawabanmu salah. Maka ikutilah pesan makna berikut ini. Pemasangan dan penghormatan patung dalam gereja Katolik atau di dalam rumah tempat tinggal atau di mal atau di dalam mobil merupakan tanda bahwa Anda menghormati orang kudus yang hadir dalam rupa patung itu. Penghormatan kepada patung hanyalah ungkapan sekali lagi rasa hormat kita pada pribadi yang mau digambarkan oleh patung tersebut. Memang harus diakui bahwa kadang-kadang orang menghormati patung secara berlebihan, seperti mengelus, bahkan mencium patung sehingga dapat memberi kesan penyembahan berhala. Dalam gereja Katolik diizinkan menggunakan patung. Karena apa? Karena manusia tidak hanya punya akal budi, melainkan juga punya perasaan dan hati yang mempunyai kebutuhan lain. Manusia membutuhkan lambang atau simbol. Maka patung yang hadir itu merupakan lambang atau simbol tempat kita menghormati. Ingat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyembah berbeda maknanya dengan kata menghormati. Ingat baik-baik itu. Maka sekali lagi, Yesus, Maria, Yosef, dan lain-lain dalam realitas kehidupan tidak kelihatan. Maka banyak orang Katolik suka memasang gambar atau patung Yesus dan para kudus tersebut supaya mudah mengingat pribadi-pribadi yang digambarkan di sana. Selain itu, dengan memandang gambar atau patung tadi, orang akan lebih mudah mengarahkan hatinya dan tidak melamun. Pikirannya tidak ngelantur ke sana kemari sementara dia sedang berdoa di hadapan Allah dan bersama orang kudus yang dia hormati melalui patung itu. Contoh lain, penggunaan simbol atau lambang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pemakaian foto-foto. Saya mau menantang ibu bapak saudari sekalian. Kalau seandainya orang tua itu sudah meninggal, Anda pasti memasang fotonya itu di sekeliling ruang tamu, juga di ruang keluarga. Atau anak kaum muda,
Anda itu menyimpan foto kekasihmu itu di handphone atau di print out, dicetak dengan ukuran close up, dipasang di dinding, itu tujuannya apa? Apakah Anda mau menyembah itu? Tidak sama sekali. Anda hanya mau mengenang dia yang hadir melalui foto itu. Maka Anda menghormati. Rasa memorimu itu dibangkitkan ketika memandang patung atau gambar itu. Ingat sekali lagi, orang Katolik tidak menyembah patung. Saya akan memberikan gambaran biblis sebagai referensi untuk memperkuat argumen saya ini. Sehingga betul-betul argumennya ini sungguh argumentatif biblis. Saudari-saudaraku yang terkasih, banyak orang memasang foto di kamar atau di berbagai tempat lain di dalam rumah. Foto bukanlah merupakan simbol yang mau disembah, tetapi kita semua memperlakukan tanda hormat itu dengan baik. Dengan demikian, apa referensi biblisnya? Landasan kitab suci bisa dilihat dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 4-5 yang mengatakan, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya." Larangan dalam ayat 4 ini harus dibaca dalam kesatuan dengan ayat 5 yang intinya adalah Allah melarang pembuatan patung atau yang menyerupai apapun dengan tujuan untuk menyembah. Maka bagi orang Katolik, dengan memacangkan patung atau menyandingkan gambar di dinding, bukan untuk menyembah, tetapi menghormati, membangkitkan rasa memori terhadap orang yang hadir melalui patung itu. Gereja Katolik tidak menyembah patung, melainkan hanya menghormati mereka. Ini penekanan, ini stressing dasaria yang mau saya tunjukkan. Supaya Anda itu jangan disebut agama yang menyembah patung, menyembah foto, dan lain sebagainya. Hanya Allah Tritunggal sajalah yang berhak dan patut dihormati, disembah, dipuji-puji, dan dimuliakan. Hanya Allah Tritunggal dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, inilah yang disembah. Selain daripada itu, penghormatan. Semoga ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, lewat renungan yang saya sampaikan ini membantu Anda. Dan Anda juga tidak perlu lalu membela diri sambil gotok-gotokan, sambil tonjok-tonjokan dengan sesama yang menyerang Anda. Tidak usah. Cukup katakan saja, kami menghormati, bukan menyembah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, dengan demikian semoga ini juga bisa menjawab, membantu umat beriman, memberi jawaban kepada saudara-saudari yang sering sekali mengajukan pertanyaan yang sama terhadap Anda. Dan saya senang sekali di antara kita memohonnya ini lewat komentar atas YouTube saya sebelumnya. Dengan demikian saya memberikan jawaban di sini. Kepada ibu bapak saudari-saudara sekalian yang mengikuti YouTube saya persilakan. Silakan saja menulis komentar atau mengajukan usul. Pastor, kami minta materi berikut membahas tentang ini karena ini sangat viral di lapangan. Saya siap sejauh saya dapat. Dan Anda silakan saja men-sharingkan
YouTube saya ini ke grup-grup WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Semakin banyak orang yang mendengarkan pewartaan saya, semakin memuji dan memuliakan Allah Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita akhiri dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.